Pak Ilham, ini ada yang nanya nih Pak Ilham. Kan berarti Pak Ilham kalau dengan menggunakan MA ini, berarti kita tidak bisa jual di harga tertinggi ya Pak, karena kalau MA ini kan lagging indikator katanya. Oke, sekarang gini, dengan rumus ini saya udah cukup alhamdulillah dan cukup luar biasa ketika saya pegang suatu saham dalam artian hold hanya time frame daily itu udah luber. Jadi nggak perlu lah contoh di sini ya PBM, terus kita benar-benar cari yang high 2390 pengen jual gitu ya, mustahil itu ya. Mustahil. Kalaupun ada yang jadi seperti itu mungkin dia baru masuknya di sini di 2200 ya. Itu udah mustahil. Ya, jadi kalau menurut saya ini sudah ya cukup luar biasa lah. Boleh dipraktekin deh sahabat nilai aset ya. Ini bukan sekedar ucapan ya. Karena ini saya sudah cukup tahunan, cukup lama dan banyak banyak orang yang sudah belajar dan saya ajarkan hal ini. Ya, alhamdulillah semua berhasil. Kan banyak yang bikin komunitas ya dan bikin Iya. premium malah. Hmm. Pak Ilham, kita satu pertanyaan lagi Pak Ilham Ya. sebelum masuk ke yang tadi ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan live yang raise hand tentang volume Pak Ilham. Ini ada banyak yang menanyakan, apakah Pak Ilham sama sekali nggak pakai volume? Dan kalau misalnya pakai, kombinasinya gimana? Nggak pakai sih sebenarnya. Jujur nggak pakai. Jujur nggak pakai. Siap. Berarti sahabat Mirai Aset tadi ya udah dijawab oleh Pak Ilham. Pak Ilham memang nggak lihat volume. Dan kita mau langsung masuk untuk pertanyaan yang diajukan secara live. Silakan untuk sahabat Mirai Aset yang ingin mengajukan pertanyaan langsung live. Ingat boleh disebutin sahamnya ya Pak Ilham. Iya, iya. Ya, silakan raise hand. Glenda mungkin sebentar saya cek. Oke. Udah ada nih yang raise hand. Saya pilihin ya Glenda. Oke, siapa? Baik, untuk yang pertama saya berikan kesempatan untuk satu cewek, satu cowok ya. Ke ini, Bapak Farhan Hilmi. Bapak Farhan Hilmi, boleh dibuka mic-nya, Pak Farhan? Oh Ya, iya, ya. baik. Selamat siang. Silakan Pak Farhan. Iya Pak, selamat siang. Saya ingin bertanya Pak, apa ini kan masuknya itu kadang kalau BBM itu sudah naik dulu. Nah misalnya baru masuk ke watchlist saya itu yang BBM itu sudah naik 10%. Itu kita kejar atau enggak Pak? Nah kira-kira batasnya berapa persen sih kita boleh ngejar yang pattern BBM ini? Itu Pak, terima kasih. Oke. Mantap Ini pertanyaannya Pak pertanyaannya ya. Farhan. Kita ambil Silakan Pak Ilham. contoh, ya, ini karena nggak nyebutin sahamnya, kita ambil contoh saham yang lagi ada di layar ya. Di sini ya, bagian kiri ya. Ini sudah PBM. Let's say kita baru melihat pada saat begini ya. Let's say seperti ini. Ya. Kita baru lihat PBM-nya seperti ini. Wah, udah PBM nih. Tapi udah seminggu yang lalu ya, dari 1.400 ya, sekarang udah 1.900. Masuk apa enggak? Baik, kalau saya sih tutup mata. Kalau saya, ya kenapa? Karena tadi kita udah tahu, jika dia PBM tapi kail atau MA5-nya belum menjadi kail kebalik, we can buy. Tapi ketika dia PBM, MA5-nya lagi melengkung, jangan masuk dulu. Sabar-sabar, tahan nafsunya. Yang nafsu di tempat lain dulu gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, karena di sini kita bisa lihat. Selama dia nggak melengkung, nah contoh ini udah mulai ya, ada belok tuh ya, tapi belum melengkung begini ya, nanti kita lihat. Tuh, dia tetap oke, masih naik. Jadi jangan ketipu, makanya tadi saya bilang, rumus saya ini nggak usah lihat candle, ya pusing nanti. Nah, di sini ya, udah mulai jadi kail. Nah, ketika dia seperti ini, ya, ini PBM nggak? PBM ya, tapi dia kail kebalik MA5 yang udah melengkung. Jangan masuk, tahan nafsunya. Ya, boleh dilihat tuh. Begitu ya. Jadi nggak ada batasan dia, oh udah 10%, udah 30% boleh masuk apa enggak. Selama PBM dan MA5-nya masih ke atas tidak ada melengkung, timpuk. Sip. Terima kasih Pak Ilham dan Terima terima kasih kasih Pak. juga Pak untuk pertanyaannya Pak Farhan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang sekarang giliran yang cewek ya. Ibu sebentar. Cukup banyak nih yang angkat tangan. Ibu Esther. Silakan untuk Ibu Esther. Selamat siang Bu Esther.
Halo, mic-nya boleh dibuka, Bu Esther? Halo, Bu Esther? Bisa? Oke, kalau nggak ada kita ganti ya dengan Ibu Harsiati. Ibu Harsiati. Siap-siap yang dipanggil Ibu Harsiati. Kita buka mic-nya. Silakan, selamat siang Bu Harsiati. Selamat siang. Akhirnya dapat kesempatan buat bertanya. Silakan Ibu Harsiati. Iya, selamat siang Pak Ilham. Ya, Saya pemula, mohon bimbingannya. sama Untuk Bu, saya juga. investasi sebaiknya ada berapa jenis saham dan saham apa saja rekomendasinya? Oke. Terima kasih. Terima Yang kasih Bu pertama, Harsiati. untuk investasi, kita berapa banyak gitu ya punya saham gitu ya. Kalau pemula, saran saya jangan banyak-banyak. Oke, jangan banyak-banyak, maksimal 3, maksimal. Pak sedikit banget, uang saya banyak, ya udah 5, udah nggak boleh lebih. Oke, dan itu pun wajib diversifikasi, jangan satu sektor. Dan biasakan ada porsinya. Nah, ini di pertemuan pertama saya sudah jelaskan, ada porsi yang diinvestasikan, ada porsi yang di tradingin atau di swing. Oke, nah itu untuk pembagiannya, posisinya ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dan sudah bisa maintain saham, boleh banyak gitu. Karena kebanyakan yang saya temuin di portofolionya banyak jadi supermarket tapi pada merah. Jangan. Kalau di portofolionya hijau banyak nggak apa-apa. Berarti udah bisa maintain sahamnya. Begitu ya Bu, itu pertanyaan untuk jawaban yang pertama. Yang kedua, rekomendasi sahamnya apa? Di sini saya tidak bisa memberikan rekomendasi karena sudah ada disclaimer-nya, sudah ada aturannya Bu. Gitu. Begitu ya. Jadi nanti mungkin kalau pengen lagi nanya-nanya saham bisa tanya ke IG pribadi saya karena kebetulan di situ juga saya buka untuk teman-teman yang mau bertanya saham, saya langsung jawab targetnya apa, prediksinya seperti apa, saya jawab. Begitu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ilham. Tadi juga sahabat Miraset juga bisa nonton KBSA karena di KBSA ini Pak Ilham juga ikut menjadi salah satu narasumber yang memberikan rekomendasi. Jadi nanti bisa join juga di kegiatan KBSA di setiap hari Selasa dan Rabu. Itu jam 12.30 live di channel YouTube Mirai Aset ya sahabat Mirai Aset seperti itu. Dan oke, kita masuk kita masih ada waktu sedikit lagi, mungkin saya buka untuk satu orang lagi ya, sahabat Miraset. Sebentar, ini untuk Bapak Wira. Bapak Wira, boleh dibuka mic-nya, Glenda boleh dibantu untuk Bapak Wira. Boleh siap-siap Pak, silakan untuk pertanyaannya Pak Wira. Pak Ilham mau nanya untuk yang time frame, kan ada daily, weekly, monthly. Itu penyocokannya itu kalau daily maksudnya kita belinya kayak beli hari ini jual besok gitu Pak ya targetnya. Kalau weekly kita megangnya weekly gitu ya Pak. Korelasinya seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wira untuk pertanyaannya. Silakan Pak Ilham. Oke, tadi pertanyaannya time frame ya yang ditanya ya? Ya. Oke, nah kalau untuk time frame begini Pak Wira tadi ya pertanyaannya. Kita jangan campur adukan. Ya. Jadi contoh, saya pengen swing, ya udah kita bukanya weekly aja. Ya. Kita buka weekly. Nah, ini kebetulan ada yang tanya juga, saya lihat tadi sekalian sahamnya saya ubah. Ya, kita buka weekly, nah kita lihat kalau kita mau swing begini. Nah contoh saat ini dia MBP ya, merah biru pink. Ya. Dengan rumus saya tadi berarti dia downtrend. Udah jangan dibeli dulu, sabar-sabar, gitu ya. Kalau kita pakainya weekly. Tapi kalau saya, mau daily trade. Ya, ini kita lihat MBP ya, MBP. Ya, dia masih downtrend, tapi dia ada mantul nih, ya, membalikan arah. Ya, berarti dia ada masuk di easy finder seharusnya. Ini kita lihat coba kalau saya urutin, dia huruf J tadi ya. Tuh, ada masuk ya. Ingat tadi ya, ini untuk saham-saham mantul, momentum. Jadi ketika ada saham yang masuk area ini, tapi ingat tadi disetting dulu, jangan sampai saham baru satu lot ya, kalian sahabat nilai nggak setting, udah langsung di buy. Nah ini masuk, berarti
di sini walaupun dia downtrend, besok ada mantul, walaupun belum jadi uptrend, belum jadi PBM soalnya kan. Nah itu secara daily. Nah jadi dipastikan time frame-nya Pak. Jadi kita nggak usah mencolok-mencolok, oh saya mau invest gitu ya. Tapi setiap hari dilihatin atau mungkin nyari supportnya di daily jangan. Jadi disesuaikan juga, monthly ya monthly supportnya, resistnya juga monthly. Begitu ya Pak, semoga terjawab ya. Baik, terima kasih Pak Ilham. Dan sebentar, 3 menit lagi. Jadi seperti ini sahabat Miraset. Pak Ilham, kalau kita nanya saham, beberapa saham boleh Pak Ilham? Boleh, silakan. Iya, oke. Sahabat Miraset sekarang bisa ditanyakan di kolom chat. Saya akan pilihkan 3 saham. Silakan untuk sahabat Miraset yang mau tanya. 3 saham, ayo. Yang paling banyak ditanyain, ayo. Nanti saya pilih yang paling banyak ditanyain ya. Ayo, masuk dulu semuanya. Ayo. Ini saya sambil Sekilas, ya Pak Ilham boleh pilih yang Pak Ilham mau jawab. Saya ada baca di sini Hermawati. Pertanyaannya bagus, Pak. Kalau mau average down untuk saham yang nyangkut di atas, baiknya pada saat kapan? Oke, nah itu saya sambil nunggu tadi saham-saham jawab. Ketika dia keluar dari set price, ketika mantul. Contohnya yang lagi digambar aja ya, Java misalnya. Misalkan si penanya ini punya di 1750. Nah, terus tiba-tiba kan saham ini turun terus nih. Nah, baru kali ini dia kasih mantul nih, keluar dari set buy price. Walaupun belum uptrend, tapi ini sudah indikasi besok dia wajib kasih new high nih mantul. Ya, nah disinilah boleh average down-nya. Ya, jadi jangan average down itu ketika belum ada pantulan terkonfirmasi seperti itu, jangan rugi ya. Karena kenapa? Habis kita average sahamnya turun lagi besok. Ya, jadi ketika begini, ya posisi seperti ini baru kita average. Dan ada rumusnya. Saya pribadi saya punya rumus. Tapi ini tergantung dari posisi keuangan ya. Contoh kita punya 10 lot di harga 17.50. Nah, ketika dia turun di sini, wah terkonfirmasi nih kata Pak Ilham nih, saya beli deh. Nah, belinya itu 12 kali dari lot yang kita punya. Ya. Kenapa 12 kali? Karena dengan 12 kali itu harga yang kita dapat averaging-nya itu hanya beda kurang lebih 3 fraksi dari harga market nantinya. Jadi ketika dia naik 3 fraksi, kita udah BP. Ya, tapi kalau memang harganya pengen langsung sesuai harga market di 1.600, belinya di atas 15 kali. Gitu ya. Itu caranya ya, dan itu jawabannya yang bertanya tadi. Baik, Pak Ilham, terima kasih. Katanya udah kayak running thread nih Pak Ilham. Chatnya, saya pilihin 3 Pak Ilham yang sekilas paling banyak. Mohon maaf kalau sahabat Miraset belum dijawab ya. Ada 3 saham nih Pak Ilham yang sekilas itu paling banyak. Yang pertama Adaro, Pak Ilham. Oke, saya langsung jawab aja dulu ya. Boleh. Wah, ini Adaro, menarik. Menarik ya, menarik kenapa? Ingat tadi saya sebut, saya paling suka kalau ketemu saham di set price. Ya, kenapa? Ya kita bisa tungguin, tiba-tiba dia keluar dari set price, saya bisa biasanya langsung timpuk atau porto gitu. Tapi kalau memang mau spekulasi, dicicil sedikit. Niat beli 10 juta, beli dulu 1 juta. Besok masih dia di set price, tambah lagi 1 juta gitu. Ya tiba-tiba dia keluar dari set price di bawah, kita langsung cut loss 2 jutanya. Batasin risiko gitu. Tapi ketika dia tiba-tiba keluar dari set price atas, 8 jutanya langsung tambahin. Nah, itu juga bisa seperti itu metodenya. Nah, untuk Adro sendiri, saat ini dia, ini kalau diperhatikan, besok dia jadi PBM. Selama dia bisa bergerak di atas harga 2250. Kenapa saya bilang dia besok akan jadi PBM? Ini saya lebih besarin dulu ya. Nah, ini udah PBM nih, sahabat Mirai Aset. Ya, tuh, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Pink, biru, merah. Nah, kalau kita besarin, dia lebih kelihatan tuh PBM. Nah, kenapa tadi saya bilang 2250? Biar dia lebih terkonfirmasi ya, harganya sudah di atas 55. Adro bagus. Adro bagus, tinggal kita lihat hari Senin. Nah, ingat, ini saya kasih tambah lagi nih, ya pelajarannya. Besok itu minggu baru. Biasanya kalau saya besok adalah minggu baru, saya wajib lihat weekly-nya. Kenapa? Saya bisa langsung tahu seminggu ke depan arahnya kemana potensinya. Walaupun nantinya di minggu depan saya mainnya daily. Gitu. Kita lihat weekly-nya. Tuh weekly-nya PBM. Tapi ingat, PBM-nya, MA-nya masih
melengkung. Ingat ya, stop, tahan nafsunya. Sebelum EMA-nya begini lagi. Nah, kita lihat nih di sini nih. Ya, di atas dia, kalau ini dia sideways price 2268, kita bulatkan 2270. Ya. Kalau di weekly nanti ada pergerakan harga di atas 2270, strong up secara weekly. Ingat, weekly itu hold-nya minimal 1 minggu. Beda trading plan-nya. Nah, kalau di daily tadi 2250 sudah cukup. Jadi kalau besok hari Senin dia bertengger atau bergerak di atas 2250, sikat gitu ya. Nah, tapi begitu pun baliknya, kalau dia di bawah ya area itu hati-hati karena dia akan berpeluang trennya sideways lagi. Ya, karena kan MA5-nya nanti akan ke bawah lagi dan urutannya jadi nggak benar, jadinya biru, pink, merah. Gitu ya. Dan ini disclaimer ya, bukan pilihan Iya. harus dibeli ya. Iya, tadi ya sahabat Miraset Jawab ini pertanyaan ya. dipilih berdasarkan running trade yang jalan tadi ya. Pak Ilham, 2 lagi nih Pak Ilham. Siap. Yang berikutnya saham ABA. Ini juga banyak banget ditanyain Pak Ilham. Wow, pantesan banyak. Gimana nih Pak Ilham? Ya, untuk ABA ya. ABA di sini kita lihat tidak bagus, secara tidak bagus. Tapi kita lihat dia bergeraknya sampai ke berapa turunnya. Nah, itu yang paling penting. Di situ nanti kita tahu dia mantul atau enggak. Ya. Nah, ini kita lihat. Sideways price-nya di mana sih, sahabat Mirae Asset? Untuk harga saat ini. Nah, ini saya kalau kasih ini sideways price-nya 3332, betul ya? Nah, kita perhatikan nih hari Senin nanti. Ya, di area 332 ini. Ada candle merah tutup di bawah 332 apa enggak? Kalau dia ada candle merah tutup di bawah 332, ya udah bye-bye. Dia akan turun lagi ke sideways price berikutnya. Sideways price berikutnya di mana? Di sini, 300-an. Tapi kalau nih kita ngomongin enaknya, besok candle-nya turun di bawah 332, tapi tutupnya naik di atas atau di dalam 332. Let's say 334 dia tutupnya. Technical rebound next day-nya. Nah, itu kunci sideways price. Itu ya, itu untuk ABA nih. Ya, jadi kita perhatikan ya sama-sama. Dicatat aja kata Pak Ilham ini kita lihat. So. Siap Pak Ilham. Satu lagi Pak Ilham. Nah ini udah jelas nih paling banyak ditanya nih Pak Ilham. IPPE Pak Ilham. Nah, udah saya lihat berkali-kali nih. Ini saya kasih juga di KBSA. Banyak orang juga yang saya kasih. Ya, dulu masih ada di sini dan saya bilang 150 tungguin. Ya, kenapa? Ya karena itu adalah area sideways price ya di area sini. Ini kan sideways price nih, kalau saya tarik begini dia ke sini ya. Ini sideways price nih. Di 150 dia mantul. Mantulnya kemana? Ya dia akan naik ya. Ini targetannya. Saya bilang 198. Ya ini sideways price lagi 234 sampai saya bilang ke sini. Setelah lewat ini dia new high, tinggal tambahin 100. Ya itulah dia targetan yang next-nya. Nah, setelah itu ya udah dia koreksi sehat nih. Nah, untuk saat ini dia masih PBM bisa kita bilang ya. Kenapa dibilang PBM ya, MA60 belum ada karena belum 60 hari ya. Ini kan saham IPO ya. Baru tanggal 9 bulan 12, belum 60 hari, masih ada 10 hari lagi baru dia akan muncul yang merahnya. Nah, saat ini dia masih strong up, hanya saja koreksi sehat. Ya, koreksi sehat. Kenapa koreksi sehat? Ingat, MA5-nya belum melengkung ke bawah. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ada mother bar. Ini mother bar nih. Low-nya itu 400. Nah, kita lihat depan kemarin sama dengan low-nya 400. Dan kita juga lihat sama-sama kemarin ada gap di 4 hari yang lalu. Jadi besok ada kemungkinan dia akan kasih tut gitu ya, turun. Ya. Tapi besar kemungkinan dia akan set gini lagi naik. Nah, tapi saran saya buat sahabat Mirae Asset waspada dan hati-hati. Kenapa? Karena kenaikannya ini sudah 100% lebih ya. Jadi kalau dia cuman kasih begini doang terus tiba-tiba naik, ya takutnya cuman ada ya cari lot ya buat jualan gitu. Karena seharusnya secara teknikal bagusnya IPPE dia harus kasih ayun MA5-nya benar-benar jadi kail dulu. Begini dulu ya, kail kebalik ya. Jadi kail kebalik dulu, dia kasih lengkungan dulu ke bawah swingan. Itu baru akan lebih bagus untuk IPPE ketika naik strong banget bisa sampai 600 mungkin secara teknikal. Siap Pak Ilham. Terima kasih Pak Ilham untuk informasinya. Jadi itu informasi ya sahabat Mirae Asset, jadi Ya, bukan informasi rekomendasi. ya, bukan rekomendasi ya.
Baik, Pak Ilham, terima Bacain kasih. chart. Jadi disclaimer ya semua sahabat Miraset. Terima kasih banyak Pak Ilham dan terima kasih juga untuk sahabat Miraset yang udah stay nih sampai hampir jam 3 kita di siang hari ini sahabat Miraset. Untuk saat ini sesi Pak Ilham sudah selesai dan kita akan ketemu lagi nanti di sesi berikutnya di jam 4 sore bersama Pak Yudi. Sahabat Miraset, selamat siang dan saya akan kembalikan ke host kita yang paling cantik, Glenda. Silakan Glenda. Terima kasih Bu Marta yang tidak kalah cantik ya. Sahabat Miraset, itu tadi sesi mentorshipnya. Sayang sekali bukan KBSA ya, jadi kita nggak bisa kasih rekomendasi. Biarpun Pak Ilham dan Bu Marta sudah berbaik hati loh. Tadi dikasih analisisnya. Sekali lagi disclaimer on. Ini kita hanya kasih rekomendasi karena tidak ada yang 100% benar ya. Jadi jangan sampai gara-gara Pak Ilham nih hari Senin yang tadi dibahas pada technical rebound semuanya ya. Hati-hati dipantau nanti saham-saham yang Pak Ilham bahas. Apakah nanti hari Senin bisa masuk ke stock gainer ya Pak Ilham ya. Nah, kalau kalian mau tahu rekomendasinya seperti apa, lebih baik nonton KBSA ya hari Selasa sampai dengan Kamis. Itu akan ada setiap siang jam 12.30. Di situ Pak Ilham sering banget jadi narasumber dan bisa langsung tanya jawab seperti tadi ya. Sekali lagi sahabat Miraset, terima kasih banyak yang buat yang sudah berpartisipasi. Semoga menjadi daging, semoga bisa dibakar dan akhirnya mengenyangkan pada akhirnya nanti ya untuk sahabat Miraset. Jangan boncos terus. Semoga salam cuan buat semuanya ya. Sampai nanti jam 4 sore dengan Pak Yudi Chen dan juga Mas Chandra. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.